Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Sesuatu yang aneh selalu terjadi saat kamu memutuskan untuk pergi mondok di pesantren yang jauh dari rumah. Di Kediri, tepatnya, ada sebuah pesantren yang terkenal karena disiplin tinggi dan suasana yang hampir mirip dengan tempat pelatihan militer, tapi tanpa senjata, hanya tasbih dan Al-Quran. Pesantren ini bernama Al-Fatihah Nur Hidayah. Nama yang sederhana, tapi ternyata memberikan kesan yang luar biasa bagi siapapun yang mondok di sana, termasuk aku. Aku, yang bernama lengkap Arif Munandar, adalah salah satu dari sekian banyak anak desa yang dikirim oleh orang tua untuk mencari ilmu di sana. Kamu harus mondok biar jadi orang sukses, kata ibuku dengan penuh keyakinan sambil menyerahkan tas berisi pakaian seadanya. Ayahku hanya mengangguk pelan, seolah-olah sudah mempersiapkan mental untuk melepaskan anaknya yang akan pergi jauh. Hari itu, aku berangkat dengan perasaan campur aduk, antara semangat dan takut. Takut karena aku belum pernah jauh dari rumah sebelumnya. Takut karena aku belum pernah hidup di lingkungan yang serba ketat dan penuh aturan. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku takut nggak bisa bertahan di sana. Tapi, siapa yang bisa melawan takdir? Dengan langkah gontai, aku pergi ke Kediri. Sesampainya di sana, aku disambut oleh Ustadz Arifin, kepala pesantren yang dikenal dengan suara lantang dan wajahnya yang selalu terlihat serius. Meskipun sejujurnya beliau adalah orang yang lucu di dalam hati. Selamat datang, anak-anak. Kalian datang ke tempat yang penuh berkah, tapi juga penuh tantangan, kata beliau dengan senyum tipis. Aku pun langsung diarahkan ke kamar pondok. Kamar itu kecil, dengan 2 ranjang susun, 1 meja belajar, dan sebuah lemari yang lebih mirip kardus besar daripada lemari kayu. Di sebelah ranjangku ada seorang teman yang sudah lebih dulu mondok di sana. Namanya Budi. Budi ini sudah jadi veteran di pesantren, yang bisa dibilang tahu semua hal tentang dunia pondokan. Di hari pertama, Budi sudah memperkenalkan diriku pada beberapa aturan tidak tertulis yang akan kuhadapi. Bro, jangan terlalu banyak tanya. Kalau tanya, nanti disebut orang baru, terus dipanggil ke ruang kantor Ustadz, katanya sambil tersenyum nakal. Dan satu lagi, kamu harus cepat belajar ngaji, soalnya kalau salah baca, nanti kamu bakal jadi bahan ketawa sama yang lain. Aku hanya mengangguk dan berharap bisa cepat menyesuaikan diri. Namun, tidak lama setelah itu, aku merasakan kegilaan pertama, makan siang yang disiapkan di pesantren. Makanan yang diberikan, kalau menurutku, lebih mirip eksperimen daripada makanan. Nasi dengan lauk berupa tempe busuk yang sudah digoreng seharian, sayur bening yang rasanya entah apa, dan sambal yang bisa membuat lidah terbakar dalam hitungan detik. Aku berusaha menelan, meskipun mulutku terasa seperti sedang mengunyah batu. Setelah makan, ada kegiatan rutin yang harus diikuti, yaitu mengaji. Ustadz Arifin adalah orang yang sangat teliti dalam masalah membaca Al-Quran. Tidak ada satupun yang boleh salah, atau kamu akan mendapat hukuman. Pun begitu, aku, yang belum terbiasa, sering banget salah baca. Setiap kali aku salah, Ustadz Arifin akan melirik dengan mata tajamnya, seolah-olah aku baru saja memecahkan piring kesayangan ibu. Arif, kamu harus lebih fokus. Ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal harga dirimu, kata beliau dengan nada tinggi. Tentu saja, itu membuatku semakin grogi. Seperti yang sudah Budi bilang, aku pun menjadi bahan tertawaan sesama santri. Hari pertama berjalan dengan penuh perjuangan dan rasa malu. Namun, semakin lama, aku mulai terbiasa dengan kehidupan di pesantren. Setiap hari diisi dengan rutinitas yang tak ada habisnya. Sholat berjamaah, ngaji, dan ngaji. Terkadang, ada waktu luang yang bisa kuhabiskan untuk beristirahat atau sekadar bercanda dengan teman-teman sepondok. Meskipun mereka sering mengolok-olokku karena aku masih pemula dalam hal mengaji, mereka tetap menganggapku sebagai bagian dari keluarga besar pesantren. Di luar kegiatan belajar agama, ada juga kegiatan yang membuatku semakin merasa gila. Salah satunya adalah kegiatan bazar yang diadakan setiap bulan. Bazar ini, menurut tradisi pesantren, adalah ajang di mana santri bisa menjual barang-barang yang mereka buat atau beli dari luar pesantren. Meskipun banyak barang yang dijual, ada satu barang yang selalu laris manis, roti bantal. Roti bantal ini, menurut deskripsi Budi, adalah roti yang sangat keras, sehingga bisa dipakai untuk melempar orang atau bahkan digunakan untuk mencongkel batu. Tapi, uniknya, roti ini justru sangat laris setiap kali ada bazar.
Beberapa orang bahkan rela antri berjam-jam hanya untuk membeli satu potong roti bantal. Saking kerasnya roti itu, aku sempat berpikir, apakah mereka ingin mencobanya hanya karena penasaran atau mereka memang terobsesi dengan sesuatu yang aneh? Namun, yang paling menarik adalah aku mulai menemukan kebiasaan aneh di kalangan santri. Setiap kali ada yang berhasil menghafal satu juz Al-Quran, mereka akan dihadiahi sebuah kaos bergambar wajah Ustadz Arifin. Kaos itu menjadi simbol prestasi tertinggi di pesantren. Tapi, anehnya, kaos-kaos tersebut selalu dicetak dengan ukuran yang sangat besar. Sehingga, bukan hanya wajah Ustadz Arifin yang terlihat, tapi juga seluruh tubuhnya. Seolah-olah, memakai kaos tersebut membuatmu merasa lebih dekat dengan beliau. Bayangkan, aku yang bertubuh kurus ini harus mengenakan kaos yang nyaris seperti tenda. Suatu hari, ketika aku sedang mengenakan kaos besar itu dan berjalan ke masjid untuk sholat, aku merasa seperti menjadi selebritas. Banyak santri yang menatapku dengan tatapan penuh rasa hormat, seolah-olah aku baru saja memenangkan perlombaan menghafal Al-Quran tingkat internasional. Padahal, aku cuma salah baca 2 ayat tadi. Namun, takdir berkata lain. Semua kebingunganku di pesantren ini justru memberiku pelajaran berharga. Disinilah aku belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan juga sedikit humor yang akan terus mengiringi perjalanan hidupku. Meskipun tidak ada yang mengajarkan bisnis di sini, aku mulai memiliki satu ide yang membuatku merasa semakin bersemangat untuk melanjutkan hidup ini, dan itu adalah menjadi pedagang sukses suatu hari nanti. Tahun pertama di pesantren berjalan dengan sangat lambat, penuh kesulitan, dan penuh dengan momen-momen konyol yang sulit dilupakan. Aku mulai merasa bahwa, meskipun tampaknya aku tinggal di tempat yang penuh dengan orang-orang saleh, banyak hal absurd terjadi setiap hari yang membuatku berpikir, ini pesantren atau sirkus? Misalnya saja, ketika ada ujian hafalan, ada satu kejadian yang hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Seorang teman, yang sangat kukenal, bernama Fadil, adalah tipe orang yang selalu serius dan ingin terlihat cerdas. Namun, saat ujian hafalan, dia malah membaca ayat yang salah dengan penuh percaya diri. Allahumma inni as'aluka ridho. Dia membaca dengan lancar. Namun, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Jannah wa na'udzu bika min fitnah, yang tentu saja membuat seluruh ruang kelas tertawa terpingkal-pingkal. Saat itu, aku merasa seperti berada di dunia yang terbalik. Di satu sisi, aku belajar untuk menjadi lebih religius, sementara di sisi lain, aku seringkali menghadapi situasi yang sepertinya lebih cocok untuk acara komedi daripada kehidupan pesantren. Tetapi, di balik semua kekonyolan itu, aku mulai menyadari bahwa, meskipun semua itu tampak tidak serius, ada pelajaran yang bisa diambil dari segala hal yang terjadi. Setiap tawa yang terdengar, setiap candaan yang dilemparkan, semuanya mengingatkan aku untuk tetap rendah hati dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Lambat laun, aku mulai menjadi lebih baik dalam mengaji. Budi, teman sekamarku, sering memberi petunjuk-petunjuk kecil yang sangat membantu. Kalau kamu salah baca, jangan panik. Nanti ketawa sama teman-teman aja, biar nggak tegang, katanya sambil tersenyum. Pokoknya, kamu harus bisa ngetawain diri sendiri. Itu cara tercepat buat belajar. Aku mulai menikmati proses belajar meskipun kadang merasa jenuh. Setiap hari diisi dengan kegiatan yang hampir sama, tapi aku belajar untuk tetap menikmati kebosanan itu. Namun, yang paling menyenangkan adalah kegiatan malam yang sangat unik, tadarus Al-Quran sambil gelar tikar. Di malam hari, setelah sholat Isya, kami semua berkumpul di lapangan, dengan membawa tikar masing-masing. Aktivitas ini lebih mirip acara piknik daripada kajian. Kami duduk berkelompok sambil membaca Al-Quran, dan kalau ada yang salah baca, teman-teman lain akan dengan ceria mengejeknya. Tentu saja, ada beberapa momen lucu, seperti ketika si Fadil yang tadi itu tanpa sadar membaca surah yang salah, dan satu kelompok santri langsung berpura-pura menangis terharu karena merasa terkejut dengan bacaan Fadil yang sangat menggetarkan hati. Malam itu, aku belajar satu hal penting. Hidup ini tidak selalu tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menikmati setiap momen, baik itu momen salah baca, salah tafsir, atau bahkan momen konyol lainnya. Namun, meskipun aku merasa mulai nyaman di pesantren, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Apa yang akan kulakukan setelah selesai dari sini? Banyak teman-temanku yang sudah berencana untuk kembali ke kampung halaman, melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, atau bahkan mengabdikan diri untuk mengajar. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Entah kenapa,
Aku merasa bahwa hidup di pesantren ini memberiku sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu agama. Aku merasa bahwa ada peluang untuk menjadi lebih dari sekadar santri yang menjalani rutinitas harian. Pada suatu pagi yang cerah, saat aku sedang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, Budi mendekatiku dan mengajakku berbicara. "Arif, kamu udah pernah mikir untuk bisnis, kan?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Bisnis? Maksud kamu apa, Bud?" "Yah, aku pikir kamu udah cukup lama di sini, dan kamu pasti tahu cara berinteraksi dengan orang-orang, kan? Plus, kamu punya banyak ide kreatif. Coba deh pikirin, apa yang bisa kamu jual di luar sana? Kayak jualan makanan atau apa gitu?" jawab Budi sambil melirik ke arah pedagang roti bantal yang selalu jadi primadona di bazar. Aku sedikit berpikir, bisa jadi, kata-kata Budi ada benarnya. Setelah menghabiskan hampir 2 tahun di pesantren, aku mulai menyadari bahwa aku punya beberapa ide bisnis yang unik, meskipun agak aneh. Salah satunya adalah ide untuk menjual makanan konyol yang terinspirasi dari roti bantal yang sangat populer di pesantren. Ide itu terasa sedikit gila, tapi siapa tahu, mungkin saja ada pasar untuk hal-hal aneh seperti itu. Aku mulai mengumpulkan ide-ide gila lainnya. Aku berpikir, kenapa tidak membuat puding kelapa yang bisa dipakai untuk masker wajah juga? Atau, mungkin, keripik kentang berbentuk bintang, yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi hanya karena bentuknya yang unik. Tentu saja, saat itu, aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi ide itu mulai berkembang di pikiranku. Namun, tidak semua teman-temanku mendukung ide bisnis yang agak aneh ini. Beberapa dari mereka malah menganggapku gila. "Arif, kamu kok mikirnya aneh banget sih? Kayak kita lagi di dunia fantasi aja," kata Fadil dengan nada serius. Tapi, aku tahu dalam hatiku bahwa terkadang, ide-ide gila justru bisa menjadi ide yang brilian. Aku merasa bahwa ini adalah jalan yang harus kutempuh. Setiap malam setelah tadarus, aku mulai mengembangkan rencana bisnis kecil-kecilan. Aku akan memulai dengan membuat produk-produk yang bisa dijual di pesantren dulu. Kalau sukses, aku akan mencoba untuk memasarkan keluar pesantren. Meskipun, saat itu, aku masih belum tahu bagaimana caranya membuat roti bantal atau keripik kentang berbentuk bintang. Yang jelas aku merasa yakin, dengan kreativitas yang dimiliki oleh santri, semuanya mungkin. Hidup di pesantren memang penuh dengan hal-hal yang aneh. Namun aku mulai merasa bahwa segala kesulitan dan kebingungannya justru memberi pelajaran yang tak ternilai. Dengan semangat yang baru, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Tapi, perjalanan ini masih jauh. Aku tahu, untuk menjadi pedagang sukses yang sejati, aku harus lebih banyak belajar, bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang dunia luar yang penuh tantangan dan peluang. Aku tertawa dalam hati, membayangkan masa depanku. Mondok di Kediri selama 10 tahun, pikirku. Siapa sangka, akhirnya aku akan pulang dengan membawa keberhasilan sebagai seorang pedagang sukses. Tapi, jalan menuju sukses itu penuh lika-liku. Dan aku harus melewati lebih banyak hal gila dan konyol sebelum impianku benar-benar terwujud. Setelah hampir 2 tahun di pesantren, ide-ide bisnisku semakin berkembang, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai mimpi belaka. Namun, aku tetap percaya bahwa suatu hari nanti, aku bisa sukses. Bahkan jika itu berarti aku harus keluar dari zona nyaman pesantren dan menjelajahi dunia luar yang penuh dengan ketidakpastian. Suatu hari, setelah selesai mengikuti tadarus malam, aku duduk termenung di teras pesantren. Pikiranku melayang keluar, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Aku tahu, saat aku pulang nanti, aku tidak bisa hanya mengandalkan ilmu agama yang sudah kuterima di sini. Aku butuh sesuatu yang lebih. Aku ingin mengubah cara pandangku terhadap dunia bisnis, yang sebelumnya terasa begitu asing. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sering mencari cara untuk merealisasikan rencanaku. Aku mulai menggali informasi dari teman-teman yang pernah belajar tentang bisnis atau pernah pulang dari pesantren dengan membawa keberhasilan. Salah satunya adalah seorang teman bernama Riko, yang setelah pulang dari pesantren, ternyata berhasil membuka usaha warung makan yang cukup sukses. Riko ini, meskipun tidak terlalu pintar dalam mengaji, ternyata memiliki insting bisnis yang sangat tajam. Aku ingat betul bagaimana dia memulai usaha warung makan dengan hanya menjual mie goreng sederhana di depan rumah orang tuanya. "Kamu tahu, Arif," katanya suatu hari, "bisnis itu nggak harus mulai dengan modal besar. Yang penting kreatif dan berani ambil risiko." Kata-kata Riko menggetarkan hatiku.
Aku yang selama ini menganggap bahwa bisnis itu hanya untuk orang-orang dengan modal besar dan latar belakang keluarga kaya, mulai merasa bahwa bisnis bisa dimulai dengan hal-hal sederhana, bahkan sesuatu yang gila dan konyol sekalipun. Aku mulai menyiapkan strategi untuk membuka usaha yang mungkin terdengar sangat tidak biasa. Aku ingin membuka toko kecil di kampung halaman yang menjual berbagai makanan dan barang aneh yang terinspirasi dari kehidupan di pesantren. Satu produk andalanku adalah roti bantal versi premium, yang diolah dengan resep yang jauh lebih enak daripada roti bantal yang selama ini dijual di pesantren. Selain itu, aku juga ingin menjual keripik kentang berbentuk bintang dan puding kelapa masker wajah yang bisa digunakan untuk kecantikan, sekaligus jadi camilan yang unik. Aku tahu, untuk memulai bisnis ini, aku harus keluar dari dunia pesantren yang selama ini membatasi ruang gerakku. Aku merasa sudah cukup belajar tentang ketekunan dan kesabaran di sini. Sekarang saatnya untuk belajar bagaimana menghadapi dunia luar yang jauh lebih keras. Dengan tekad yang bulat, aku berbicara kepada Ustadz Arifin tentang keinginanku untuk kembali ke kampung dan mencoba peruntungan di dunia bisnis. "Kamu yakin, Arif?" tanya beliau dengan wajah serius. "Kamu tahu bahwa di luar sana, dunia ini sangat keras. Tak ada yang mudah. Bisnis bukan hal yang main-main." Aku mengangguk mantap. "Ustadz, saya sudah belajar banyak di sini. Saya ingin mencoba dan mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari dalam kehidupan nyata." Ustadz Arifin menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Baiklah, Arif. Tapi ingat, bisnis itu bukan hanya soal keuntungan. Jangan sampai kamu lupa dengan nilai-nilai agama dan etika. Ingat selalu, kalau berbisnis jangan sampai menipu, dan selalu jaga kejujuran." Aku berterima kasih kepada beliau dan mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke kampung halaman. Setelah hampir 2 tahun mondok di Kediri, akhirnya aku harus meninggalkan pesantren, tempat yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Rasanya, meskipun penuh dengan hal-hal konyol dan menggelikan, pesantren adalah tempat yang membuatku tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa bulan setelah kembali ke kampung, aku pun mulai merintis bisnis kecil-kecilan. Pertama-tama, aku membuka warung kecil di depan rumah orang tuaku yang menjual roti bantal versi premium. Tentu saja, roti-roti itu lebih lembut dan lebih enak dibandingkan roti bantal yang dijual di pesantren, meskipun tetap saja ada yang menganggapnya aneh. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu ada orang yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Selain itu, aku juga mulai menjual keripik kentang berbentuk bintang, yang ternyata cukup diminati oleh anak-anak muda di kampung. Mereka suka dengan bentuknya yang lucu, meskipun kadang-kadang aku merasa seperti sedang menjual pernak-pernik aneh daripada makanan. Namun, yang paling gila dan sukses adalah produk puding kelapa masker wajah. Ide ini benar-benar datang dari kehidupan pesantren. Siapa sangka, setelah beberapa bulan mencoba-coba resep dan uji coba, puding kelapa yang aku buat bisa dipakai untuk masker wajah dan punya banyak manfaat untuk kecantikan kulit. Aku memutuskan untuk memasarkan produk ini dengan konsep yang sedikit nyeleneh. Puding bisa dimakan, bisa juga dijadikan masker. Gila kan? Pada awalnya, orang-orang di kampungku menganggap ini aneh. "Puding buat masker wajah? Kamu gila, Arif," kata tetanggaku yang selalu menertawakan ide-ide bisnis konyolku. Tapi lama-kelamaan, produk puding kelapa itu mulai dikenal, dan banyak yang datang membeli, tidak hanya karena rasa enaknya, tapi juga karena keunikan ide itu. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai memanfaatkannya sebagai produk kecantikan alternatif. Siapa sangka, bisnisku mulai berkembang. Aku mulai mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membuka toko lebih besar di pasar dan memperluas jenis produk yang aku jual. Dalam waktu 3 tahun, aku sudah berhasil membuka cabang di beberapa tempat lain, dan bahkan aku mulai mengimpor beberapa bahan baku dari luar kota untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Kini, setelah 10 tahun sejak pertama kali aku mondok di Kediri, aku bisa tersenyum bangga. Bisnisku tidak hanya sukses, tetapi juga menjadi terkenal karena keunikannya. Dari mondok di Kediri 10 tahun, akhirnya pulang menjadi pedagang sukses. Begitu aku menyebut diriku. Aku masih ingat bagaimana aku dulu merasa takut dan ragu akan masa depan. Tetapi ternyata hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang, hidup membawa kita ke tempat yang tak terduga, penuh tantangan, bahkan penuh hal-hal yang konyol dan gila. Tapi, itulah yang membuat perjalanan hidup ini begitu berwarna. Aku yakin, jika aku tidak mondok di Kediri, mungkin aku tidak akan pernah menemukan ide-ide gila yang membuatku sukses seperti sekarang. Dan kini,
Aku tidak hanya bisa melihat masa depan dengan optimisme, tetapi juga dengan sedikit tawa, karena aku tahu bahwa terkadang, keberhasilan datang dari hal-hal yang tampak paling absurd sekalipun.